Selamat malam, perkenalkan nama saya Elinda Simangunsong dengan NIM 2348201063 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit saluran pencernaan. Nah, yang sama-sama kita tahu, gangguan sistem pencernaan itu adalah masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu atau beberapa organ di saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, masalah yang paling serius dan sering terjadi pada gangguan saluran pencernaan itu ada beberapa. Yang pertama, itu adalah sindrom usus besar teriritasi atau IBS. Ini adalah gangguan umum yang memengaruhi usus besar. Gejalanya tuh kayak sering perut kembung, nyeri, perubahan pola buang air besar, dan masalah pencernaan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada reflux gastroesophageal atau GERD. Merupakan kondisi di mana asam lambung itu naik ke esofagus dan menyebabkan gejala seperti nyeri dada, mulas, dan reflux asam. Kemudian itu ada gastritis, di mana ini adalah peradangan pada dinding lambung yang dapat disebabkan oleh infeksi, penggunaan obat-obatan tertentu, atau faktor lainnya. Gejalanya itu seperti perut kembung, terus mual, muntah, dan ada beberapa gejala lain tergantung individu dari masing-masing orang. Kemudian itu ada yang namanya sindrom usus besar inflamasi atau IBD, di mana ini mencakup dua kondisi utama, yaitu penyakit Crohn yang kolisi ulcerativa, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang saluran pencernaan. Gejala ini termasuk diare seperti diare berdarah, nyeri perut, serta penurunan berat badan dan kelelahan. Kemudian yang kelima itu ada osteopasi kronis. Konstipasi kronis ini adalah gejala di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar secara berteratur. Hal ini biasanya disebabkan beberapa faktor, termasuk diet yang tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan masalah medis lainnya. Kemudian yang keenam itu ada diverticulitis, atau ini yang terjadi ketika kantong kecil atau divertikulasi di dalam dinding usus besar menjadi meradang atau terinfeksi. Gejalanya itu meliputi nyeri perut, demam, perubahan pola buang air besar, dan mual. Kemudian yang ketujuh itu ada kanker pencernaan. Ini termasuk kanker esofagus, lambung, usus besar, dan rektum. Gejala ini biasanya bervariasi tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan si kanker tersebut. Kemudian, adapun gejala, tanda, dan uji dari sistem saluran pencernaan, gejala sistem saluran pencernaan tersebut. Yang pertama, gejalanya itu tiap-tiap individu mengalami gejala yang berbeda. Itu tergolong kekebalan tubuh seseorang. Yang gejala yang paling umum itu biasanya seperti nyeri perut atau kram, perubahan pola buang air besar seperti diare atau konstipasi, dan yang ketiga kembung atau perut terasa penuh, yang keempat mual atau muntah, yang kelima mulas atau dada terasa terbakar, yang ketujuh itu perubahan berat badan yang tidak diinginkan, dan yang kedelapan kelelahan atau kelemahan pada saat beraktivitas. Kemudian ada beberapa uji yang digunakan untuk mengukur seberapa berbahayanya penyakit saluran sistem pencernaan tersebut. Yang pertama itu mengenai uji diagnostik. Yang pertama itu tes darah, dan kemudian tes endoskopis, kemudian ada USG ultrasonografis, dan yang terakhir itu ada CT scan atau MRI. Kemudian itu ada klasifikasi penyakit sistem pencernaan. Ada beberapa. Satu, berdasarkan organ yang terkena. Contoh organ yang terkena itu seperti penyakit hati,
Nah, penyakit hati itu termasuk serosis atau hepatitis dan kanker hati. Kemudian ada yang penyakit lambung. Penyakit lambung itu seperti gastritis, tukak lambung, dan kanker lambung. Kemudian ada penyakit usus, meliputi penyakit Crohn, terus colitis ulceratif, dan divertikulitis. Kemudian penyakit usus besar termasuk polips usus besar, sindrom iritasi usus besar atau IBS, dan kanker usus besar. Kemudian ada penyakit pankreas, di mana seperti pankreatis, akut atau kronis, dan kanker pankreas. Kemudian ada penyakit empedu, misalnya kolestisitis, batu empedu, atau kanker kandung kemih. Kemudian ada beberapa klasifikasi pada umumnya yang terjadi pada sistem pencernaan. Yang pertama itu berdasarkan proses patologinya. Berdasarkan patologinya itu atau gejalanya itu yang pertama penyakit inflamasi. Nah, penyakit inflamasi ini termasuk penyakit Crohn, terus colitis, ulceratif, dan gastritis. Kemudian yang kedua itu penyakit infeksi. Infeksi ini seperti infeksi virus hepatitis atau infeksi bakteri pada gastritis. Dan yang ketiga itu ada penyakit autoimun, di mana sistem pertahanan tubuhnya menyerang sistem pertahanan tubuh individu tersebut. Nah, contohnya itu penyakit Crohn dan lupus erythematosus dan systematic atau SLE yang dapat mempengaruhi organ pencernaan tersebut. Kemudian ada penyakit neoplastik atau kanker, meliputi kanker hati, lambung, usus besar, pankreas. Kemudian ada gangguan fungsional seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS yang sudah kita sebut tadi, terus yang tidak memiliki kelainan struktural yang jelas. Kemudian yang kedua itu ada berdasarkan tingkat keparahan akut atau versus kronis. Ada beberapa penyakit dari tingkat keparahan. Ada beberapa penyakit pencernaan yang terjadi sebagai keadaan akut yang mendadak atau sebagai keadaan kronis yang berlangsung lama. Misalnya yang berat itu dalam kasus pankreatitis akut berat atau sirositis hati dekompensasi. Kalau yang ringan itu seperti penyakit gastritis ringan atau kolesistris atau akut tanpa komplikasi. Kemudian ada faktor resiko. Faktor resiko itu yang pertama itu seperti kebiasaan makan, seperti kebiasaan merokok, kebiasaan makan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, riwayat dari keluarga atau penyakit keturunan, kemudian ada usia, kemudian obesitas. Dan yang ada juga yang terjadinya infeksi, paparan terhadap zat berbahaya, stres dan kecemasan, riwayat medis, dan fisik seperti kurangnya aktivitas fisik. Kemudian ada manifestasi klinis komplikasi dari penyakit saluran pencernaan. Nah, apa itu manifestasi? Manifestasi itu adalah gejala dari penyakit atau penyakit yang sering terjadi di saluran pencernaan tersebut. Nah, contohnya tuh penyakit apa saja sih yang terdapat di gangguan sistem pencernaan? Manifestasi klinik dari saluran pencernaan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakitnya, tingkat keparahan, faktor individu lainnya. Namun, ada beberapa manifestasi klinik umum dan komplikasi yang dapat terjadi. Termasuk yang pertama, itu ada nyeri abdomen. Nyeri abdomen itu nyeri perut yang berada intensitas, lokasi, dan karakteristiknya mungkin merupakan gejala umum dari beberapa penyakit pencernaan, termasuk gastritis dan penyakit Crohn dan kanker perut. Kemudian yang kedua itu ada gangguan pencernaan seperti diare, konstipasi, perubahan pola buang air besar, mual, muntah, kembung adalah gejala umum yang sering terjadi pada gangguan pencernaan seperti IBS, penyakit selis, dan penyakit radang usus. Kemudian yang ketiga itu ada pendarahan, terus yang keempat itu ada kehilangan berat badan yang tidak disengaja. Yang kelima itu perubahan warna kulit dan mata, seperti itu contohnya penyakit hepatitis. Nah, itu ada perubahan kulit dan mata.
Kemudian ada perut kembung dan disentri, itu seperti konstipasi. Terus ada batu empedu, komplikasi akut atau komplikasi jangka panjang. Kemudian di sini ada mekanisme sistem kerja pencernaan. Nah, yang pertama itu sama-sama kita ketahui dari rongga mulut ya. Rongga mulut itu makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanisme. Nah, mekanisme itu mulai dari gigi, kemudian kimiawi oleh enzim amilase dan atau pitialis. Kemudian ini masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini jalur masuk makanan di kerongkongan bernama faring, dan di bawah faring ini atau di sebelah faring ini terdapat yang namanya laring. Kemudian itu makanan akan diambil atau dimasukkan ke dalam lambung, di mana dinding lambung akan menghasilkan getah lambung yang mengandung air, asam klorida atau HCl, kemudian enzim pencernaan seperti papsinogen, renin, dan limpase. Kemudian di hati itu akan menghasilkan empedu yang menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12 dan D, dan albumin detoksifikasi zat beracun. Kemudian pada kantong empedu di sini akan menyimpan empedu yang diproduksi oleh hepar, juga berfungsi mengemulsi si lemak tersebut. Kemudian pada pankreas ini akan menghasilkan enzim getah pankreas dan hormon insulin juga glukagon. Kemudian pada usus besar atau kolon ini sisa makanan dari usus halus masuk ke usus besar. Di sini air yang tersisa akan diserap, kemudian feses terbentuk di sini dan membantu bakteri yang membantu si feses tersebut menjadi feses itu adalah bakteri Escherichia coli. Kemudian pada usus halus itu berada di antara lambung dan usus besar. Kita lihat pada gambar di sini itu adapun organ-organ yang bekerja dalam sistem pencernaan seperti rongga mulut, lidah, orofagi, faring, kerongkongan, kemudian ada hati, lambung, kandung kemih, usus 12 jari, terus ada pankreas, kolon transversum dan kolon ascendens, kemudian ada ilem, sekum usus buntu, kemudian ada genujum, kolon sigmoid, kemudian ada rektum dan saluran anus. Kemudian adapun gangguan pada sistem pencernaan itu seperti yang kita tahu ya teman-teman dari penjelasan awal tadi, itu ada seperti gangguan yang dapat kita pelajari itu seperti gangguan pada sistem pencernaan ini seperti gangguan pada lambung atau usus, kemudian ada masalah pada hati dan kandung kemih, kemudian gangguan pankreas, kemudian ada gangguan usus besar dan gangguan pada sistem saraf pencernaan. Kemudian itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.